Salam sehat dan selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan Saudara. Ini adalah video saya yang keempat di tahun 2021. Di dalam video saya yang kedua, saya sebenarnya sudah mencoba mengingatkan tentang relevansi dan urgensi akan kehadiran pengacara pajak di tengah-tengah situasi dan kondisi ekonomi Indonesia dewasa ini. Dan sebagaimana pada waktu itu saya sudah kemukakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia dewasa ini cukup memprihatinkan. Bahkan sampai dengan saat ini saya kira kondisi itu tetap belum pulih, dan itu kita tahu bersama. Data statistik BPS misalnya memang mengatakan bahwa pada triwulan sekarang ini atau triwulan keempat 2020 khususnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah minus ya ke 2, sekian persen. Memang lebih baik dibandingkan dengan triwulan ke 2, 3, dan 4 yang lalu yang pertumbuhannya minus di antara 3-5% lebih. Walaupun demikian, data ini tetap mengatakan bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh minus, ya, alias masih resesi. Jadi sekali lagi beban ekonomi Indonesia cukup tertekan dan cukup berat, ya, dan itu diperlukan kesadaran kita bersama, partisipasi kita bersama dari seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah. Karena kita tahu bahwa bagaimanapun pemerintah dewasa ini telah melakukan upaya-upaya yang demikian all out, ya. Apa saja yang bisa ditempuh dapat dikatakan seperti itu pemerintah lakukan, ya. Namun juga pemerintah pada sisi yang lain sangat realistik di dalam rangka pandemik ini sudah begitu banyak memberikan usaha-usaha yang cukup extraordinary, mulai dari penanganan COVID-19 ini sampai ke insentif pajak, ya, PPh 21 yang ditanggung pemerintah, PPh UKM, ya, yang ditanggung pemerintah, kemudian banyak sekali, ya, insentif yang lain. Bahkan terakhir adalah insentif dari PPNBM, ya. Ini semua kan tentu pemerintah karena menginginkan agar roda ekonomi bangkit kembali. Tapi kita tahu, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa ternyata tidak mudah. Ya, meskipun insentif pajak ini sudah digelontor sedemikian rupa, ternyata pada faktanya, pada realitasnya adalah investasi pun tidak bergerak maju, ya, bahkan stagnan. Sudah ada tax holiday di sana, tax allowance, bahkan investment allowance, ya, tetapi toh pemerintah masih melihat ternyata dari ratusan perusahaan yang diberikan insentif itu pun ternyata hanya 2-3 perusahaan yang merealisasikan, yang mengeksekusi investasi, ya, sehingga saat ini pemerintah lagi berpikir kembali tentang efektivitas dari pemberian tax insentif itu. Dengan demikian, situasinya sekali lagi situasi Indonesia belum cukup membaik, ya. Di dalam video saya yang kedua kemudian saya mengomentari tentang praktek suap menyuap yang masih terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Ya, kemarin demikian viral di mana-mana pemberitaan dari media sosial, ya, dan KPK sendiri sudah memberikan pernyataan bahwa akan segera mengungkap tersangkanya. Tetapi ini sungguh bagi saya sangat ironis karena sampai saat ini KPK belum mengungkapkan juga. Sementara pada sisi yang lain, bahkan SPDP-nya saja sudah beredar meluas di media massa. Nama-nama yang diduga sebagai tersangka juga sudah banyak diketahui publik, ya, khususnya di tengah-tengah komunitas perpajakan, ya, sudah tidak asing lagi. Nama-nama itu tersebar sedemikian rupa, ya, dan kemudian sudah terungkap pula kita bahwa KPK juga sudah meminta pencekalan kepada Direktur Jenderal Imigrasi, ya, atas nama beberapa orang yang diduga
sebagai tersangka dari kasus suap menyuap pajak yang besarnya sangat besar itu. Konon menurut satu media nilai suapnya itu mencapai 50 miliar lebih, sehingga dikatakan sebagai suap jumbo itu. Ya, saya kira KPK seyogyanya tidak berlama-lama di dalam menggoreng kasus ini agar tidak menjadi bola liar di tengah-tengah masyarakat, dan agar masyarakat bisa ikut mengawal dari kasus ini melalui informasi yang transparan dan objektif itu. Kalau saya mengamati di dalam orang-orang yang diduga sebagai tersangka itu di sana terlibat, ya, selain pejabat-pejabat pajaknya sendiri, tapi juga ada unsur-unsur konsultan pajak yang bahkan notabene ya, atau konon juga merupakan mantan pegawai pajak juga. Ya, saya sudah sekian kali dan sekian banyak mengingatkan kepada konsultan-konsultan pajak itu agar jangan terus menistakan diri. Ya, ada begitu banyak teman-teman konsultan pajak itu yang sering berkonsultasi, bahkan meminta bantuan ke saya untuk melakukan pembelaan ketika menghadapi kasus-kasus semacam ini. Dan saya selalu mengingatkan bahwa marilah kita menjadi konsultan pajak itu yang profesional dan berintegritas. Kalau Anda cuma menjadi konsultan pajak yang jurusnya suap menyuap, maaf, sorry sekali lagi, itu memalukan. Karena Anda menista diri Anda itu tidak bermartabat, bukan profesional yang bermartabat. Ya, seorang konsultan yang bermartabat itu konsultan yang profesional, yang canggih, yang punya kemampuan, ilmu pengetahuan dan skill praktis dari perpajakan yang dapat diandalkan. Tapi kalau jurusnya cuma suap menyuap, nah itu sekali lagi maaf, memalukan. Ya, dan mestinya para konsultan pajak itu sudah sangat menyadari seharusnya, ya, bahwa di undang-undang perpajakan khususnya di KUP itu dengan secara eksplisit bahwa konsultan pajak pun harus wajib ya, memberitahukan kalau di dalam menginformasikan soal-soal perpajakan kliennya, dan kalau tidak melakukan hal itu atau tidak memenuhi ketentuan undang-undang itu, jelas sanksinya pidana. Ya, jelas sanksinya pidana. Itu sebenarnya saya yakin bahwa konsultan pajak harus menyadari hal itu. Ya. Kalau di dalam tindak pidana umum Anda dapat digolongkan sebagai ikut membantu. Ya, terkena pasal 55 KUHP. Tapi di dalam pidana khusus perpajakan ini ada pasal-pasal yang mengatur itu. Nah, melihat itu pasal 41A dan pasal 35. Ya, itu mengatur secara eksplisit di sana. Nah, jadi kalau Anda menjadi konsultan pajak, jurusnya itu hanya suap menyuap, suap menyokok, ya, bersekongkol saja, itu memalukan, itu, mohon maaf. Ya, itu menista martabat Anda sebagai konsultan. Dan janganlah terus seperti yang saya ingatkan di waktu-waktu yang lalu juga, agar konsultan itu cobalah menjadi mandiri, jangan terus menerus menggandol, mencari muka, menepung di Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan. Jadilah profesional yang independen begitu, yang punya martabat, yang bisa bertindak secara mandiri, ya, yang bisa mempertanggungjawabkan profesi secara mandiri. Jangan nanti gara-gara, maaf kata ini, banyak sekali pensiunan pejabat pajak menjadi konsultan pajak, lalu mengandalkan hubungan baik, lalu melakukan praktek-praktek semacam ini. Ini kan praktek-praktek yang menodai kalau Anda mengajarkan klien-klien Anda itu hanya memanipulasi laporan keuangan, ya, melakukan evasion, tax evasion, ya, lalu melakukan praktek sokok menyokok, suap menyuap untuk memperkecil, ya, utang pajak klien. Dan itu kan KPK sudah mengetahui modus-modus yang, maaf kata, rendahan semacam itu. Dan modus semacam itu di zaman sekarang, di zaman now ini, maaf kata, udah nggak laku. Saya sudah mengingatkan di video saya kedua bahwa
model-model, praktek-praktek, modus-modus, teknik-teknik, ya tax evasion yang begitu kasar saat ini sudah nggak laku, ya sudah tidak pada tempatnya lagi dipraktekkan. Kalau Anda masih berkutat di teknik-teknik semacam itu, pendekatan-pendekatan semacam itu, Anda harus belajar kembali, ya, mengevaluasi diri kembali itu bagaimana posisi sebagai konsultan pajak. Itu sangat menodai dan sangat memalukan profesional secara keseluruhan dan profesional di bidang perpajakan pada khususnya. Jadi saya mengharapkan bahwa organisasi-organisasi konsultan pajak itu coba mulai menaruh perhatian serius kepada oknum-oknum konsultan pajak yang melakukan praktek-praktek semacam ini, ya, karena sekali lagi praktek-praktek, modus-modus, perilaku tax evasion yang demikian kasar ini udah nggak laku, udah nggak cocok, ya. Dan kita tahu sangat menyayangkan kalau ini berulang kembali kasus-kasus semacam ini, ya. Sekali lagi saya menghimbau kepada KPK agar janganlah terlalu lama menggoreng kasus ini. Masyarakat membutuhkan informasi yang akurat, yang objektif dan fair, yang transparan, agar tidak menjadi bola liar siapa tersangka-tersangkanya ini, ya. Adalah lucu kalau SPDP-nya sudah beredar, nama-nama tersangkanya sudah beredar, ya, pencekalan juga sudah beredar, kemudian KPK masih menyembunyikan ini, ya, sehingga masyarakat akan mulai bisa menaruh keraguan, ya. Sebaiknya KPK bertindaklah dengan cepat, dengan fair, ya, dengan transparan agar ini tidak menjadi bola liar. Dan kita mengharapkan bahwa proses penegakan hukum ini benar-benar dilakukan dengan seserius mungkin, karena sekali lagi persoalan perpajakan ini persoalan yang sangat fundamental, yang sangat prinsip bagi negara, ya. Pejabat-pejabat pajak yang melakukan praktek-praktek suap menyuap, sogok menyogok untuk memperkaya dirinya atau kelompoknya ini benar-benar pengkhianat, ya, dari negara. Sekali lagi tadi di depan saya sudah kemukakan bahwa ekonomi Indonesia ini masih terpuruk, ya, masih berat. Defisit APBN itu masih ratusan triliun, ya. Penurunan pemasukan pajak masih 15% lebih, lalu masih ada kurang lebih dari hampir berapa itu 120 sekian triliun, ya. Jadi prestasi pajak itu masih perlu, ya, dibenahi. Nah, lalu bagaimana masih ada orang-orang yang pejabat-pejabatnya yang melakukan praktek-praktek yang berkhianat semacam itu. Nah, sekali lagi di dalam konteks ini saya sangat mendukung penuh pada pernyataan Menteri Keuangan untuk mendukung penegakan hukum atas kasus ini, ya. Nah, catatan saya yang ketiga terkait di dalam rangka praktek-praktek penyuapan di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ini, sudah dikemukakan bahwa titik paling rawan, ya, untuk masuknya suap menyuap ini adalah pada proses keberatan. Nah, kita tahu proses keberatan itu didahului biasanya oleh proses pemeriksaan, ya. Dan singkatnya proses pemeriksaan itu melahirkan SKP atau surat ketetapan pajak yang intinya pada umumnya kurang bayar, dan itu lalu menimbulkan keberatan daripada wajib pajak. Tetapi ironisnya adalah lembaga pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, tetapi keberatan itu juga harus dilakukan, dinaikkan oleh wajib pajak ke Direktorat Jenderal Pajak pula. Dan ini sudah dari sekian lama, dari sekian waktu yang lalu saya mengatakan ini kan proses yang unfair dan tidak adil. Ya, bagaimana yang memeriksa adalah lingkungan Direktur Jenderal Pajak, lalu keberatan juga dinaikkan ke sana. Tentu, ya pasti seperti statement KPK itu 90% ditolak keberatannya. Ya, itu kan pasti proses dan bermacam-macam tentu alasannya, ya, bermacam-macam. Tapi satu proses yang secara dilihat dari fairness-nya dan dilihat dari segi objektivitasnya sangat tidak fair dan sangat tidak objektif.
Bagaimana pemeriksaannya adalah lingkungan DJP, kemudian keberatan diajukan ke DJP sendiri, ya. Jadi pasti ditolak. Nah, lalu orang harus lari ke pengadilan pajak, wajib pajak itu untuk menyatakan banding. Tapi jangan lupa di sana dihadang juga oleh sebenarnya pasar yang cukup horor, di mana wajib pajak itu kalau banding lebih dahulu harus misalnya membayar 50% sebagai deposit. Kalau utang pajaknya misalnya yang dikatakan kurang bayarnya itu misalnya hanya 1 miliar misalnya, ya, deposit 500 juta mungkin relatif masih banyak yang mampu. Tapi kalau sudah mulai dengan 100-200 miliar, bagaimana hal itu? Logikanya harus membayar lebih dahulu deposito itu, ya. Atau bahkan ada pasal yang lebih ekstrim, kalau kalah diancam diberikan sanksi administrasi berupa denda 100%. Ini kan tidak fair, tidak logis itu. Ketentuan semacam sayang di dalam Omnibus Law, di dalam klaster pajak hal seperti ini belum juga direformasi, ya, direvisi. Ini kan salah satu kendala. Dan apa yang terjadi dengan demikian, orang lalu berpikir kalau memang bisa melakukan langkah negosiasi, mereka banyak wajib pajak lebih memilih negosiasi, ya, daripada mereka harus mengeluarkan uang yang demikian besar untuk maju ke pengadilan pajak. Itu kan para wajib pajak yang benar-benar mau jujur dan mau memiliki moral integritas, dia lakukan fight ke pengadilan pajak. Tapi berapa banyak yang lebih memilih untuk negosiasi, untuk fight dalam konteks negosiasi di lingkungan atau dengan aparat pajak itu, ya, sama-sama mengeluarkan uang dan sebagainya, yang demikian dia memilih itu. Nah, itulah potensi untuk melakukan persekongkolan jahat itu, ya. Jadi saya pikir akar masalah itu juga harus diperbaiki, akar masalah daripada kenapa rawan suap menyuap di lingkungan Dirjen Pajak ini. Bukan hanya persoalan potensi pemeriksa pajak itu mencari-cari kesalahan, tapi juga lembaga-lembaga atau instrumen-instrumen yang memfasilitasi wajib pajak untuk appeal, untuk komplain, untuk melakukan hak-hak perlawanannya, itu tidak cukup fair, ya, tidak cukup menjamin keadilan bagi dirinya. Nah, ini juga harus benahi. Dan ketiga, ya, atau keempat mungkin, ya, catatan saya, kalau di dalam konteks pemeriksaan ini kan sebenarnya dulu Dirjen Pajak ketika zamannya Pak Robert Papahan itu kan sudah mengeluarkan satu surat edaran yang terkait dengan revitalisasi bisnis pemeriksaan, di mana pemeriksaan itu sebenarnya hanya boleh dilakukan ketika benar-benar ada suspek di situ, ya, ada suspek di situ, ada melalui analisis risiko diduga wajib pajak itu sudah melakukan tax evasion gitu, ya, dilakukan pendalaman lebih dulu. Jadi tidak semua orang lalu main diperiksa. Sebenarnya kan sudah ada kriteria di situ yang tegas, ya. Pemeriksaan itu ini dilakukan kepada wajib pajak yang pertama berdasarkan analisa risiko itu potensial merugikan pendapatan negara. Yang kedua melakukan tax evasion atau penggelapan pajak, ya. Sehingga dengan kalau aparat-aparat pemeriksa pajak itu berpegang teguh kepada itu, saya kira ekses dari pemeriksaan pajak itu bisa ditekan, ya, lebih minimal, gitu. Ya. Dan akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, dengan kasus-kasus yang semacam ini, sekali lagi kita disadarkan bahwa persoalan pajak ini memang persoalan yang cukup rentan, ya, dan rawan untuk penyalahgunaan, ya. Di satu sisi sebagai warga negara yang baik, kita sudah sepantasnya membayar pajak, karena bagaimanapun hidup negara, berlangsungnya negara ini
85% atau mungkin lebih itu jelas dari uang pajak. Ya, dan itu kita harus bangga ketika kita menjadi pembayar pajak karena kita ikut menjadi kontributor bagi berlangsungnya negara ini. Jadi bagi warga negara, bagi semua masyarakat, khususnya wajib pajak maupun baik OP maupun badan, saya menghimbau agar sekecil apapun ya kita tidak usah segan untuk membayar pajak. Ya. Tetapi pada sisi yang lain, kami mengharapkan ya, agar pemerintah serius di dalam menangani hal-hal yang bersifat ekses seperti ini. Setelah bayangkan saja kalau korupsinya masih demikian besar, bukan hanya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tapi korupsi secara umum. Yang kemarin di berita Harian Kompas dikatakan dalam kurun waktu sekian tahun itu atau mungkin kurang lebih 10 tahun sudah 420 sekian pejabat daerah, ya, kepala daerah itu menjadi tersangka di KPK. Jadi bayangkan saja kalau korupsi ini masih begitu hebat, ya, belum lagi di tingkat menteri dan sebagainya masih demikian hebat, maka warga negara juga berkomplain. Lalu kepada siapa sebenarnya uang pajak saya ini untuk memperkaya oknum-oknum koruptor itu, ya, atau untuk negara? Jadi saya pikir negara di dalam hal ini sudah harus serius menangani ekses ya dari perilaku penyalahgunaan wewenang pejabat-pejabat, baik di lingkungan pejabat pajak maupun di semua lingkungan pejabat negara, ya, untuk menekan ini agar ini kan pemberantasan korupsi, saya kira salah satu bentuk kontra prestasi yang tidak langsung yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Tapi saat ini nyatanya kan masih banyak yang demikian besar ya, perilaku korupsi itu masih demikian besar, masih demikian banyak. Artinya dengan kata lain pemberantasan korupsi masih belum benar-benar efektif. Nah, saya memberikan salut kepada beberapa institusi, mulai dari Kementerian Keuangan sendiri bahkan yang sudah melakukan whistleblower agreement, ya, melalui whistleblower sistem itu kepada atau dengan KPK, ya. Lalu kemarin juga disusul 27 BUMN melakukan yang sama, lalu Bakamla melakukan yang sama. Saya berharap bahwa institusi-institusi atau lembaga-lembaga pemerintahan juga melakukan hal yang sama yang lain. Ya, jadi mulai dari penegak hukum, dari institusi kepolisian, kejaksaan, lalu ke hakiman sampai ke Mahkamah Agung juga melakukan kerjasama atau agreement yang sama, kerjasama yang disebut dengan blowing system itu, ya, dengan KPK, sehingga kalau ada perilaku jahat, ya, korup di lingkungan mereka, di mana pejabat-pejabat di sana masih ada yang baik, yang bermoral baik, lalu melaporkan, itu terlindungi, gitu. Ya, malah tidak dituduh sebagai pengkhianat. Gitu. Dan demikian juga di semua instansi-instansi yang lain seyogyanya melakukan hal yang sama, agar ini kan bagian daripada kalau yang dulu mungkin dikenal sebagai waskat, ya, pengawasan melekat, ya, itu working control di dalam institusi itu sendiri. Tapi kalau itu kan hanya intern sehingga tidak ada perlindungan, ya, bagi pelapor-pelapornya. Tapi kalau sekarang di-link ke KPK, ke lembaga perlindungan saksi dan korban, ya saya kira kan sangat bagus, sehingga meningkatkan moral dan keberanian dari lingkungan intern itu sendiri, pejabat-pejabat yang baik itu sendiri, untuk berani melaporkan kalau ada rekan-rekannya, pejabatnya, atasannya yang melakukan praktek-praktek korup gitu. Ya. Gitu. Demikian juga bahkan alangkah baiknya juga kalau sampai ke perusahaan-perusahaan swasta, ya, perusahaan-perusahaan swasta yang besar-besar itu kan, ini kan bagaimanapun kolusi di kasus pajak ini kan antara WP badan terutama, ya, WP badan yang besar-besar. Konon katanya ada tiga WP badan yang terlibat di sana kan. Nah, jadi itu juga seyogyanya WP badan yang besar-besar itu yang mau menjaga integritas dan nama baiknya juga melakukan, gitu.
whistleblowing system itu atau whistleblowing agreement dengan KPK, gitu ya. Sehingga dengan demikian juga dengan LPSK ya, saya kira. Sehingga dengan demikian potensi korup itu terus menerus dapat ditekan semaksimal mungkin, karena bagaimanapun kan harus ada upaya-upaya serius menuju ke sana. Selain atau di samping, saya mengharapkan revolusi moral atau revolusi mental yang dahulu Pak Jokowi canangkan itu kembali dengan serius dipraktekkan, dijalankan ya di lingkungan-lingkungan institusi-institusi atau lembaga-lembaga milik pemerintah ya, termasuk di dalamnya BUMN, BUMD. Sehingga dengan demikian penyakit ya, korupsi ini tidak terus-menerus semakin merajalela dan semakin membesar, karena tetap harus dipertanyakan apa tindakan pemerintah. Bagaimanapun masyarakat akan terus mempertanyakan apa tindakan pemerintah yang serius di dalam menghadapi ini. Kan kasus korupsi ini kan merupakan praktek yang sudah mengejala sedemikian lama ya. Lalu kalau tidak diketemukan obatnya akan aneh. Harus ada suatu sistem yang sungguh-sungguh serius untuk menanggulangi hal ini. Kalau tidak, kan pemerintah ini sama aja digerogoti dari dalamnya sendiri ya, nggak maju-maju, akan terpuruk terus ekonominya karena digerogoti oleh oknum-oknumnya sendiri. Nah, harapan kami bahwa kasus ini sekali lagi oleh KPK benar-benar secepat-cepatnya diekspos di publik ya, agar tidak menjadi bola liar, dan itu adalah bagian dari memenuhi hak informasi dari masyarakat.